perkataan Allah dan Allah kata Allah itu adalah aku. Dan barang siapa yang menyebut la ilaha illallah dakhala masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku dan dijauhkan dari azab, dari siksa. Subhanallah ya. Jadi biasanya bang, lagi ngapain, lagi kerja, la ilaha illallah. Sebab urusan mati kan gak ada yang tahu kapan datangnya bang. Gak ada yang tahu. Bukan karena covid, bukan karena jantung, bukan karena jintal, memang karena kontraknya habis. Kita kan kontrak di dunia ini bang. Umur kita berapa nggak tahu, sebab kita pertama lagi dicatat kapan lahirnya, kita udah dicatat kapan meninggalnya, udah masing-masing dapat jatah kapan meninggalnya, udah nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Yang 70 memang alhamdulillah panjang umur, makanya minta sama Allah, minta panjang umur itu bukan minta panjang umur kita, tapi minta panjang umur dalam kebaikan. Kalau memang kebaikannya sudah habis, mendingan mati sekalian daripada banyakin dosa. Minta kaya dalam keberkahan. Kalau kaya bakalnya sombong, mendingan miskin. Tapi kalau miskin takut akan kekuburan, ya minta kaya. Tapi buang kesombongan, miskin jauhkan kekuburan. Jadi minta mesti balance. Ini kadang kan kita minta kaya, ya Allah kayakan saya ya Allah, pengen punya mobil Alphard ya Allah, kalau bisa catnya dari emas ya Allah. Ya Rabbi kalau saya banyak donat ya Allah, kalau bisa dashboardnya cakep ya Allah, kalau bisa setirnya steering ya Allah, ya Rabbi. Kata malaikat emang akhirat bengkel mobil lah kalau sebutin semua. Ribet tahu itu kan. Minta sewajar-wajarnya saja sesuai dengan kemampuan kita ibadah. Kadang-kadang kita mah gampang minta tapi susah ngasih. Allah berikan saya rezeki yang melimpah ya. Kalau saya banyak rezeki, insya Allah orang miskin habis ya Allah. Habis dimatiin semua malu. Artinya kenapa? Banyak orang yang munafik dalam permintaan. Karena kemarin sebelum terjadi pemilihan kan Allah ya Rabbi ya Karim, nangis-nangis saya datang ziarah ya. Kalau saya jadi pejabat, insya Allah rakyat bakal menjadi orang-orang yang berkah hidupnya. Tapi setelah jadi setan godaan masuk, kan lu juga dulu ngeluarin duit, ambil lu ngapa keuntungan? Ini yang ribet. Jadi kita jangan banyak boleh minta. Bahkan ketika kita mintanya maksa sama Allah, Allah senang, berarti kita butuh. Tapi minta standarisasi ibadah kita aja. Minta boleh sebanyak-banyaknya. Khawatir kalau minta banyak kagak dikasih, kita harus sujon sama Allah. Sujon sama Allah. Sebab penyakit keimanan itu adalah buruk sangka. Penyakit iman buruk sangka. Dan buruk sangka sama Allah ini kita langganan. Contoh buruk sangka nih. Ini orang kerja sama kita bareng nih, tapi dia naik jabatan dulu misalnya. Kadang kita bagang apa-ngapain, duit banyak. Itu orang kaya, kalau gue dari pagi sampai sore kerja kalau punya apa-apa. Kita buruk sangka sama Allah, padahal miskin takdir mubrom. Siapa yang dikasih kaya, siapa yang dikasih miskin udah ada haknya, sudah ada catatannya. Lu nih miskin enggak, kaya enggak, sedang dah. Gitu. Abang nih misalnya rezekinya dadakan, lebih banyak lagi ampak ya ampak kan gitu kan. Ini Anung nih, padahal kan Anung sama teman seperjuangan ya. Kecilnya sama enggak? Mungkin dulu sekolahnya nyontek mulu sama lu. Misalnya gitu kan. Tapi kok kenapa tiba-tiba dia yang berhasil? Ini udah urusan Allah, jangan sujon. Husnuzon. Kenapa? Mungkin salah satunya Anung bisa. Contoh ketika Anung punya perusahaan, Anung bisa bikin pengajian. Belum tentu lu buka perusahaan bisa bikin pengajian. Ini urusan Allah nih bos. Nih, ada lagi kita datang ke kawinan, bininya cakep banget, lakinya jelek banget. Kan kita ngomong, bininya putih tinggi ya kan, kakinya putih cakep, lakinya buset gokil, hitam, caplang, kompos, pengen ngebunuh aja gua bawaannya. Salah jodoh ini sujo kita mau apa? Itu udah urusan Allah. Kenapa dia bisa jatuh cinta dengan orang seperti itu? Karena mungkin hatinya selembut salju. Kalaupun wajahnya seberingas macan, tapi hatinya selembut salju. Kalau apa kan udah wajahnya ganas macan, hatinya seganas beruang. Nggak ada benar-benar aja. Nggak ada benar-benar. Iya, sebab kadang-kadang wanita itu ingin kasih sayang. Kasih sayang bukan dari wajah. Yang gue bilang kemarin dulu kan, kalau pernikahan itu awet cuma gara-gara ganteng dengan cantik, mungkin yang namanya Sahrul Gunawan kagak bakal cerai sama Paramitha Rusady. Kalau cuma ngandelin tampan dengan ganteng. Tapi ini kan jodoh, dan jodoh itu adalah pembelajaran. Kadang lakinya pendiam, bininya bawel, ada nggak? Banyak. Bininya pendiam, lakinya galak. Kadang ada yang lakinya ganteng, bininya jelek. Jangan iri, itu udah urusan Allah. Jadi jangan sujud. Kenapa? Allah lebih paham rahasia kehidupan manusia.
Jadi ketika ada orang lain kaya, alhamdulillah. Ketika ada orang lain miskin, bantu semampunya. Ini prinsip kehidupannya. Kemudian adu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Bayarlah zakat badanmu dengan la ilaha illallah. Kalau harta 2,5%, kita ini badan kita ada zakatnya. Apa dengan cara membayar zakatnya? Dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berarti udah bayar zakat di badan kita. Sebab badan kita suka sirkulasi, keluar masuk, butuh bersih. Keluar masuk penyakit, keluar masuk godaan setan, jiwa psikologi. Sarangnya setan dalam hati kan. Melihat dari mata masuk ke hati, olah pikiran. Makanya orang kalau hatinya bersih, maka bersihlah perbuatannya. Tapi kalau hatinya rusak, maka rusaklah perbuatannya. Ya kan? Imam Syafi'i itu apalan Imam Syafi'i kayak orang punya lagu. Imam Syafi'i itu kalau mau baca kitab, yang ini mesti ditutup dulu nih. Sebab kalau dia ngelihat ini udah langsung masuk duluan. Saking hafalan cepat. Satu saat Imam Syafi'i kehilangan hafalannya. Apa yang menyebabkan aku hilang hafalan, kata Imam Syafi'i? Ternyata dia ingat satu, gara-gara dia ngelihat nggak sengaja ketika seorang wanita naik kuda, betisnya tersingkat. Kelihatan betisnya, Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihatnya, itu ngilangin hafalan beliau. Al ilmu nur wa nuru wa wilayuhu dalil as. Ilmu itu cahaya Allah nggak bakal datang sama orang berbuat maksiat. Imam Syafi'i nggak sengaja saat itu ngelihat orang yang betisnya kelihatan perempuan, hafalannya hilang. Gimana lu yang ngomong gak kedip-kedip? Bukan cuma hafalan itu, iman lu kandas. Bawahnya pengen merkosa aja. Emang ya? Gitu loh Bang. Siap kita ini. Yang begitu. Ternyata bukannya lu deh. Kenapa kita ngaji bebel Bang? Ngaji gak paham-paham. Kenapa? Karena maksiat. La yudalil as, gak bakal masuk sama orang berbuat maksiat. Dongo permanen udah tuh. Udah, ngomongin goblok, jahil. Kenapa? Karena maksiat. Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihat rontok, hilang hafalannya. Lah kita, ya Allah jangan kita nggak sengaja, jangan kita betis yang tersikap. Ya Allah, ya Rabbi. Gue bisa meriksa HP dulu satu-satu, isinya apaan? Gue juga Ustaz dikirimin gambar yang nggak bener gitu ya. Gue sih ngeliatnya istighfar, astagfirullah, takut ini amalan hilang. Tapi kadang mata nggak bisa berhenti juga, nggak bisa dibohongin.